alasan pribadi dengan Pak Bas. Aku akan menemuinya dan kamu tetap di sini, duduklah di sofa dan jangan keluar sekalipun Sarah mengusirmu. Baik, Pak. Dion pun berbalik badan untuk mempersilakan Sarah masuk. Wanita itu sudah duduk manis di sofa depan. Dion, panggil Sebastian. Asistennya yang hampir membuka pintu berbalik saat mendengar namanya dipanggil. Jangan panggil Sarah dengan sebutan Nona, geli aku mendengarnya. Dia sudah bukan Nona lagi. Panggillah sesuai kondisinya. Dion mengangguk dan tersenyum tipis saat badannya sudah membelakangi Sebastian. Tidak lama pintu kembali terbuka. Sebastian tidak melirik apalagi menoleh karena sudah tahu siapa yang datang. Apa kabar Bas? Sarah sudah berdiri dekat meja Sebastian. Duduk. Jawaban yang tidak sesuai dengan pertanyaan Sarah keluar dari mulut Sebastian. Tangannya yang bertopang pada pegangan kursi kerjanya mengatup di depan mulut Sebastian. Ditatapnya Sarah dengan wajah datar. Sarah melirik Dion yang duduk di sofa. Senyum sinis dan mengejek langsung terlihat di wajah Sarah. Apakah bertemu denganku begitu menakutkan bagimu, Bas? Sampai-sampai asisten setiamu itu harus ikut duduk dan mendengarkan pembicaraan kita. Sarah menatap Sebastian dengan senyuman mengejek. Atau kamu takut kalau perasaan cintamu bergelora kembali setelah berhadapan denganku? Mata Sarah yang mengerling genit membuat Sebastian berdecih kesal. Mau apa kamu kemari? Bukankah urusan hukum sudah ditangani oleh divisi hukum kami? Tatapan tajam Sebastian kini menelisik wajah Sarah yang masih saja sekali-sekali tersenyum sinis. Apakah tidak boleh seorang mantan istri bertemu dengan mantan suaminya? Sarah tertawa setelah mengucapkan nada penuh tekanan pada kata mantan di kalimatnya. Berani mengaku sebagai mantan istriku meski tidak lebih dari 24 jam. Nada Sebastian tidak kalah sinis menanggapi ucapan Sarah. Mau kurang dari 24 jam, 24 hari atau 24 tahun sekalipun, undangan yang tersebar membuat orang tetap memberikan kita status sebagai suami istri, meskipun akhirnya menjadi mantan setelah surat perceraian. Bukan surat perceraian, tapi pembatalan. Tegas Sebastian. Sarah tertawa dengan nada mengejek. Pria yang pernah menjadi kekasihnya belum banyak berubah. Mudah terpancing emosi hanya dengan kata-kata yang mengusik egonya. Aku dengar kalau kamu sudah punya calon istri baru sekarang. Masih muda pula. Apa perempuan yang kamu perkenalkan di pesta ulang tahun Momi benar-benar calon istrimu? Bukan urusanmu. Dan jangan panggil Momi Amelia dengan sebutan Momi lagi. Sarah terbahak saat mendengar ucapan Sebastian seperti anak kecil yang merajuk karena mainannya diambil. Oke, mantan suami. Berarti Nyonya Amelia mantan mertua ya? Sarah masih tertawa pelan. Tapi aku dengar kalau calon istrimu itu adalah mantan kekasih Stephen yang selalu dicarinya selama ini. Aku jadi seperti menonton drama. Sebastian berusaha menahan emosinya supaya tidak perlu mendengar gelak tawa Sarah lagi yang membuat kupingnya sakit. Mungkin judulnya Dua Cinta Satu Atap. Sarah menatap Sebastian dengan ekspresi. Apa kamu yakin Bas kalau perempuan itu mencintaimu? Bukan mendekatimu hanya untuk memanas-manasi Stephen. Tidakkah kamu sudah punya pengalaman dibodohi perempuan? Sebastian tertawa sinis. Ya, dan perempuan itu adalah dirimu. Dan sekarang dengan tidak tahu malunya kamu mengingatkan aku kembali akan perbuatanmu. Sarah hanya terkekeh mendengar ucapan Sebastian. Setidaknya cukup aku saja, Bas. Apalagi istrimu jauh lebih muda. Apa kamu rela dibodohi anak kecil? Kalau tujuanmu kemari hanya ingin membahas masalah hidupku, sepertinya perusahaan Tuan Alexander salah mempekerjakanmu sebagai tim penasehat hukum mereka. Sebastian yang sudah mulai bisa mengendalikan emosinya berbicara dengan nada datar. Kasihan karena mereka tertipu oleh wanita lihai sepertimu. Menerima bayaran mahal tapi keahliannya hanya sibuk mengurus kehidupan orang lain,
ucapan Sebastian yang mengejek membuat Sarah hanya tersenyum sinis. Apa lelaki yang menghamilimu tidak mau bertanggung jawab? Atau karena lelaki itu mendadak jatuh miskin dan kamu belum menemukan mangsa baru yang bisa kamu tipu seperti aku? Sebastian mencondongkan sedikit badannya ke arah Sarah yang masih duduk di depan meja kerjanya. Sayang sekali keahlianmu sebagai seorang pengacara digunakan untuk menipu para lelaki kaya yang bisa memuaskanmu. Kali ini gantian Sebastian tertawa dengan kalimat penuh sindiran dan ejekan. Jangan bawa-bawa masalah pekerjaanku. Bentak Sarah dengan wajah kesal. Aku bersyukur karena Tuhan masih memberikan aku kesempatan melihat kebusukanmu sebelum aku terjerat dalam perangkapmu. Sarah mengepalkan kedua tangannya yang ada di bawah meja. Ia sendiri berusaha bersikap biasa dan tidak terpancing oleh ucapan Sebastian. Bahkan kamu bukanlah seorang ibu yang baik, tatapan Sebastian terlihat tajam dan mengintimidasi perempuan di hadapannya. Kalau kamu seorang ibu yang baik, tidak akan anakmu berlari ke pelukan calon istriku bahkan sampai memanggilnya mama. Tahu apa kamu tentang anakku? Seru Sarah yang mulai kehilangan kontrol saat Sebastian mengungkit soal Raven. Tentu saja aku tahu. Anakmu begitu menyayangi calon istriku dan saat terakhir bertemu di mall, anakmu memanggil Kirana dengan sebutan mama. Perasaan anak kecil tidak mungkin berbohong. Mereka tahu mana perempuan yang baik untuk menjadi ibu mereka dan mana perempuan yang hanya menggunakan anak untuk status mereka. Sarah beranjak bangun dari duduknya dan tertawa sinis pada Sebastian. Hanya karena seorang anak memanggilnya mama lantas kamu anggap calon istrimu itu perempuan baik-baik. Dia punya hubungan yang spesial dengan Stefan. Sarah mencondongkan tubuhnya ke arah Sebastian hingga wajahnya semakin dekat dengan pria itu. Refleks Sebastian yang kaget, mendorong kursinya ke belakang hingga menjauh. Apakah kamu yakin kalau hubungan perempuan itu dengan Stefan hanya cinta monyet? Aku tidak yakin kalau perempuan itu Kirana. Perempuan itu adalah calon istriku dan punya nama. Potong Sebastian. Sarah terkekeh melihat wajah Sebastian yang memerah karena kesal. Oke, Bas Kirana. Nama yang cantik. Apa aku boleh meneruskan? Sarah menatap Sebastian dengan posisi berdiri dan kedua tangannya melipat di depan dada. Aku tidak yakin kalau Kirana tidak akan tergoda dengan bujukan Stefan. Apalagi mereka benar-benar sangat dekat di masa lalu. Kamu tentu ingat bagaimana sepupumu itu tidak berhenti menceritakan tentang cintanya pada Kirana, sampai kita bosan mendengarnya. Bukan urusanmu. Kalau kamu sudah selesai dengan pidato teorimu, silakan keluar dari ruanganku. Kamu bukanlah perempuan baik yang bisa memberikan penilaian pada calon istriku. Suara Sebastian terdengar lebih kalem membuat Sarah merasa kembali di atas angin. Kamu bahkan tidak tahu sejauh mana Kirana membangun kembali hubungannya dengan Stefan. Apalagi kamu akan sering-sering meninggalkannya sama seperti saat denganku dulu. Tatapan wajah Sarah dibuat terlihat sendu, seolah-olah ia teringat akan masa lalunya dengan Sebastian. Dion. Sebastian langsung memanggil asistennya sebelum Sarah membuka mulutnya lagi. Tolong minta Tuan Alexander untuk mengganti dia, Sebastian sengaja menunjuk Sarah dengan sedikit kasar. Kalau sampai Tuan Alexander keberatan, pekerjaan Kit akan berakhir hanya sampai tahap 1 saja. Dan urus semua pembatalan kontrak kerjasamanya. Sarah terkejut mendengar ucapan Sebastian. Menjadi kekasihnya selama 3 tahun membuat Sarah sedikit hafal kalau Sebastian tidak pernah main-main dengan keputusannya dalam hal pekerjaan. Akhirnya Sarah memutuskan meninggalkan ruangan Sebastian tanpa berpamitan. Namun langkahnya terhenti sebelum membuka pintu dan ia kembali membalik badannya. Jangan sampai rasa kesepian yang kamu ciptakan membuat calon istrimu itu mencari cinta masa lalunya yang bisa memberinya kenyamanan, ucap Sarah dengan penuh penekanan. Sebastian hanya diam dan terlihat acuh dengan ucapan Sarah. Namun hati kecilnya terusik,
membuatnya berpikir apa mungkin Kirana akan melakukan hal yang sama seperti Sarah dengan alasan kesepian karena sering jauh dari Sebastian. Sebastian menyandarkan tubuhnya pada kursi kerjanya, sementara Dion sudah keluar sekalian mengantar Sarah sampai di lift. Ucapan terakhir Sarah benar-benar mengganggu pikirannya. Sebastian memejamkan matanya, memikirkan kemana kira-kira Kirana pergi.